Oke, selamat siang siswa kelas 11 semuanya. Om Swastiastu. Oke, di sesi yang ketiga pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan hari ini merupakan pertemuan yang kedua, masih dengan kompetensi dasar, memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, jadi Ibu akan jabarkan tujuan pembelajarannya, yaitu siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan tujuan, asas, sasaran, dan ruang lingkup kewirausahaan dengan benar. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan karakteristik wirausahawan seperti disiplin, mandiri, realistis, jujur, komitmen tinggi, kreatif dan inovatif, serta menerapkan perilaku kerja prestatif. Nah, pada pertemuan kita yang kedua, di sesi yang ketiga kali ini, diawali dengan materi menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif. Mungkin kalian masih asing ya, apa sih itu prestatif, Bu? Padahal ini sepertinya sering didengar mungkin, tapi tidak mengerti apa maksudnya ya. Jadi perilaku kerja prestatif atau prestatif ini berasal dari dua kata. Ya, yaitu yang pertama prestasi dan aktif. Namanya prestasi berarti sebuah penghargaan atau hasil yang telah dicapai. Sedangkan aktif ini merupakan kata sifat seperti itu. Nah, dalam artian umum, kerja prestatif itu bisa diartikan sebagai berusaha aktif dan sungguh-sungguh dalam bekerja untuk mencapai suatu hasil, target maupun penghargaan. Ya, jadi Ibu ulangi, kerja prestatif dalam artian umum artinya berusaha aktif dan sungguh-sungguh dalam bekerja untuk mencapai suatu hasil, target maupun penghargaan. Nah, jadi perilaku kerja prestatif ini biasanya dimiliki oleh para pekerja yang memiliki ambisi untuk maju anak-anak. Nah, salah satunya itu adalah wirausahawan ya. Di sini juga Ibu tampilkan pengertian lain dari prestatif, maksudnya sama, mungkin diartikan kalimatnya berbeda ya dari yang sebelumnya. Yang tadi itu prestatif berasal dari kata prestasi dan aktif. Nah, ini ada penjabaran seperti ini. Prestatif itu apa, Bu? Prestatif itu adalah perilaku yang menunjukkan hasil kerja selalu ingin maju di segala bidang, yaitu adanya prestasi yang baik dari hasil pekerjaan dengan ditandai adanya tingkat produktivitas yang tinggi dari suatu kerja. Atau kalau kalian bisa menyimpulkan, boleh enggak Bu, prestatif itu diartikan sebagai perilaku seorang wirausaha yang selalu ingin maju. Bisa juga dikatakan seperti itu. Ya, jadi secara sederhana, kalau kalian bingung dengan kalimat ini, panjang sekali pengertian prestatif, Bu. Bisa tidak saya simpulkan seperti ini? Prestatif itu adalah perilaku kerja seorang wirausaha yang selalu ingin maju di segala bidang. Gitu juga bisa. Ya, ditandai dengan adanya tingkat produktivitas yang tinggi dari suatu kerja. Nah, tingkat produktivitas itu apa, Bu? Tingkat produktivitas itu artinya daya produksi, jadi kemampuan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau menghasilkan suatu barang. Ya, jadi pada intinya perilaku kerja prestatif ini merupakan perilaku kerja selalu ingin maju di segala bidang. Ini ada beberapa ciri-ciri wirausaha yang bekerja prestatif. Ya, jadi ini hanya beberapa saja. Mungkin kalian nanti menemukan di sumber lain, baik di buku maupun di Google, ciri wirausaha yang bekerja prestatif di luar dari yang ini ya, tidak masalah. Ini masih banyak sebenarnya ciri-cirinya. Yang pertama di sini ada percaya diri.
memiliki ambisi dan pantang menyerah. Yang kedua, berorientasi pada hasil yang meliputi kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba atau keuntungan, ketekunan, ketabahan, dan kerja keras. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat, kepemimpinan atau biasanya sering disebut memiliki jiwa pemimpin. Dapat bergaul dengan orang lain serta menanggapi kritik dan saran. Nah, yang kelima, itu ada keorisinilan meliputi inovatif, kreatif, dan fleksibel. Serba bisa dan mengetahui banyak hal. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu berorientasi ke masa depan atau memiliki perspektif ke depan atau memiliki pandangan ke depan, ke arah masa depan. Ya. Yang selanjutnya, mempunyai keyakinan yang kuat dalam usahanya, dan yang terakhir memancarkan sifat yang terpuji. Di segala sifat dan karakternya itu biasanya positif. Ya. Ini ada beberapa manfaat perilaku kerja prestatif. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kelancaran proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, meningkatkan sikap tanggap terhadap perubahan usaha. Yang ketiga, meningkatkan prestasi kerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola usaha. Nah, masih ingat, minggu sebelumnya Ibu sudah sampaikan, efektif dan efisien ini akan sering muncul kalimatnya anak-anak ya, atau katanya ini akan sering muncul, namun memiliki pengertian atau makna yang berbeda. Di sini ada meningkatkan prestasi kerja lebih efektif dan efisien. Kalau efektif itu biasanya diukur dari segi waktu, kalau efisien itu diukur dari segi biaya yang dikeluarkan ya. Yang keempat, meningkatkan kerja keras dan menemukan pemecahan masalah. Yang kelima, meningkatkan kerja dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Yang nomor 6, meningkatkan produktivitas. Nomor 7, mendorong untuk mencapai keberhasilan dalam usahanya. Dan yang terakhir ada meningkatkan komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Jadi ini ada beberapa manfaat, 8 yang Ibu sampaikan di sini. 8 manfaat perilaku kerja prestatif. Nah, selanjutnya ini ada tujuan melakukan kerja prestatif. Saya jabarkan seperti ini. Tujuan melakukan kerja prestatif adalah untuk menunjukkan kemampuan keberhasilan dalam melakukan suatu usaha, memperoleh kepuasan dalam berusaha atau bekerja, mendapat penghargaan dari masyarakat atau orang lain, serta untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini adalah tujuan melakukan kerja prestatif. Ini salah satunya. Ini ada tujuan kerja prestatif yang lain, anak-anak. Ini dijabarkan menjadi 10. Ya, adapun tujuan menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif, yaitu yang pertama, menunjukkan perhatian atas keharmonisan dalam organisasi perusahaan. Menunjukkan pengertian dan kebutuhan, tujuan, keinginan, dan ide-ide usaha. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi timbal balik yang baik dengan staf dan karyawan. Yang nomor 4, mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab serta mendorong inisiatif dan inovatif. Yang nomor 5, menciptakan suasana kerjasama dalam organisasi perusahaan. Yang nomor 6, meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang nomor 7, meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Yang nomor 8, itu ada meningkatkan motivasi dalam bekerja. Nomor 9 itu ada meningkatkan kreativitas dan inovatif.
Dan yang terakhir ada mengembangkan ide-ide yang lebih produktif. Nah, jadi ini ada beberapa tujuan perilaku kerja prestatif, sudah Ibu jabarkan di sini. Jadi kalau mau dicatat silahkan, boleh dicatat pada inti-intinya saja, tidak masalah ya. Ini ada bentuk-bentuk atau macam-macam perilaku kerja prestatif, anak-anak. Bentuk-bentuk atau macam-macam perilaku kerja prestatif. Nah, bentuk-bentuk atau macam-macam perilaku kerja prestatif ini sering juga dikatakan sebagai 5 As, anak-anak. Ya, 5 As. Ada kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Ingat, untuk mempermudah kalian mengingat, bentuk-bentuk atau macam-macam perilaku kerja prestatif itu ada 5, atau sering dikatakan sebagai 5 As. Ya, ada kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Itu As belakangnya ya. Makanya disering katakan sebagai 5 As untuk mempermudah kalian mengingat. Kerja ikhlas, kerja mawas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Ya, ada 5. Ini adalah penjabaran pengertian dari masing-masing komponen yang tadi, dari kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Biasanya yang ini anak-anak, kerja mawas ini ada juga menyebutkan sebagai kerja mawas diri atau kerja tidak terpengaruh emosional. Ya, yang pertama kerja ikhlas. Apa itu kerja ikhlas? Apakah bisa dikatakan sebagai jika saya bekerja, saya siap untuk tidak menerima gaji? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Nah, bukan itu maksudnya ya. Kerja ikhlas itu artinya bekerja dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, bekerja dengan sepenuh hati. Nah, itu namanya kerja ikhlas, anak-anak. Kemudian kalau kerja mawas diri, kerja mawas terhadap emosional. Maksudnya bagaimana, Bu? Artinya, bekerja dengan tetap mengelola emosi dan stres sehingga tercipta suasana yang harmonis di tempat kerja. Pada intinya begini, seseorang yang kerja mawas, dia tidak akan terpengaruh emosinya. Misalnya, seorang wirausaha memiliki masalah di rumah. Ya, seorang wirausaha memiliki masalah keluarga di rumah. Dia tidak akan membawa atau dirinya tidak akan terpengaruh dengan masalah itu sampai menimbulkan sikap-sikap yang tidak baik di kantor atau di perusahaannya. Ya, jadi dia masih bisa mengelola emosinya. Ya, tetap kerja mawas. Kemudian yang ketiga, nah, kerja cerdas. Bekerja dengan otak atau pikiran dalam memperhitungkan risiko, pandai melihat peluang, dan memecahkan masalah. Ya, jadi kerja cerdas ini dia mampu memperhitungkan risiko, pandai melihat peluang, dan mampu untuk memecahkan masalah. Ingat, jadi seorang wirausaha itu kalau sudah ketemu dengan masalah itu harus dipecahkan, harus dicari solusinya. Sama seperti kalian, kalau ketika kalian mendapatkan masalah, itu yang perlu diperhitungkan atau pikirkan itu adalah solusinya. Jadi jangan terus berdebat. Ya, itu namanya kerja cerdas. Jadi kita harus memecahkan masalah. Memperhitungkan risiko dan mampu melihat peluang. Nah, masih ingat risiko itu apa? Masih ingat? Ada yang manggut-manggut, ada yang geleng-geleng. Risiko itu adalah sesuatu yang datangnya tidak pasti, tapi pasti ada dalam segala kegiatan berwirausaha. Risiko itu akibat dari adanya suatu perbuatan. Kemudian yang keempat, di sini ada kerja keras. Kerja keras itu bagaimana, Bu?
Kerja keras itu yang dimaksud adalah bekerja dengan sungguh-sungguh serta semangat demi mengejar target dan hasil yang memuaskan dalam pekerjaan. Nah, seseorang yang bekerja keras atau menerapkan kerja keras ini biasanya dia gila kerja, anak-anak. Ya, gila kerja. Pokoknya pekerjaan itu nomor 1. Nah, kemudian yang terakhir, kerja tuntas. Yang mana namanya kerja tuntas? Kerja tuntas itu artinya mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir atau sampai selesai. Jadi, ketika melakukan suatu pekerjaan, semuanya itu harus diselesaikan sampai selesai. Mulai dari perencanaan sampai selesai. Itu namanya kerja tuntas. Ya, diingat ya, ini ada ikhlas, mawas, cerdas, keras, dan tuntas. Kerja ikhlas itu bekerja dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh. Kerja mawas itu bekerja yang tidak terpengaruh emosinya. Ya, dia mampu mengelola emosi. Kerja cerdas itu bekerja dengan otak dan mampu memperhitungkan risiko, melihat peluang dan memecahkan masalah. Bekerja keras itu kerja yang pantang menyerah atau biasanya sering disebut dengan gila kerja. Kerja tuntas itu artinya bekerja sampai selesai atau sampai akhir. Ya, jadi semua bagian usaha itu diorganisasikan secara terpadu mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini ada contoh sedikit. Mungkin tadi Ibu sudah paparkan, tadi Ibu sudah kasih contoh. Contoh singkatnya begini, ada seorang pegawai yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya, namun tidak membawa masalah tersebut ke perusahaan. Coba perhatikan, nanti kalian akan ketemu dengan contoh-contoh seperti ini. Jadi kalian akan membedakan dari 5 as itu yang termasuk yang mana. Ya, seorang pegawai yang memiliki masalah pribadi di rumahnya dengan keluarganya, namun tidak membawa masalah tersebut ke perusahaan. Termasuk salah satu bentuk kerja prestatif yang mana? Apakah kerja ikhlas? Apakah kerja mawas? Apakah kerja cerdas? Oke, saya mau kalian tuh manggut-manggut ya. Yang mana jawabannya benar. Kalau salah tuh geleng-geleng. Jadi Ibu akan lihat dari sini wajah-wajahnya semua. Oke, kalian perhatikan contohnya di sini. Seorang pegawai yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya, namun tidak membawa masalah tersebut ke perusahaan. Termasuk salah satu bentuk kerja prestatif yang mana? Apakah itu termasuk kerja ikhlas? Oke, geleng-geleng, sebagian besar sudah geleng-geleng. Apakah itu termasuk kerja cerdas? Tidak, oke. Apakah itu termasuk kerja keras? Tidak. Apakah itu termasuk kerja mawas? Iya. Jadi yang manggut-manggut, yang menjawab kerja mawas itu kalian benar. Ini termasuk kerja mawas ya. Jadi dia tidak terpengaruh emosinya atau tidak membawa permasalahan pribadi ke perusahaan seperti itu. Ya. Ini ada prinsip cara kerja prestatif. Prinsip cara kerja prestatif. Yang pertama, memiliki respon yang cepat terhadap perubahan. Ya, ini wajib ya. Memiliki respon yang cepat terhadap perubahan. Apalagi sekarang sudah canggih semua. Kalau kamu jualan masih tidak mampu memanfaatkan teknologi yang ada, ya sudah ketinggalan. Bahkan saat ini mungkin sudah Ibu contohkan pertemuan sebelumnya, mulai dari Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, semua
sudah jadi pedagang online. Semua dijajarkan. Jadi kalian wirausaha dadakan biasanya ya datangnya di saat pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan proses belajar dengan sungguh-sungguh. Yang nomor 3, mengetahui sejauh mana kemampuan diri sendiri. Ya, mengetahui sejauh mana kemampuan diri sendiri. Atau nanti ada istilahnya analisis SWOT. Ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Jadi kalian harus tahu kekuatannya gimana. Termasuk juga perusahaan itu harus melakukan analisis SWOT. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Yang keempat, memiliki motivasi yang tinggi dalam mencapai kemajuan. Yang nomor 5, mendorong kemampuan praktik dan keterampilan dalam proses belajar yang efektif dan efisien. Ya, jadi ini ada 5 prinsip cara kerja prestatif. Memiliki respon yang cepat terhadap perubahan, melaksanakan proses belajar dengan sungguh-sungguh, mengetahui kemampuan diri sendiri, memiliki motivasi yang tinggi, mendorong kemampuan praktik dan keterampilan dalam proses belajar yang efektif dan efisien. Nah, ini ada bagian seperti ini anak-anak. Menurut Stephen Covey dalam bukunya First Thing First, itu ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju. Ya, ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju. Yang pertama itu ada self-awareness, yang kedua ada conscience, yang ketiga independent will, yang keempat itu ada creative imagination. Ya, menurut Stephen Covey dalam bukunya First Thing First, ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju. Yang pertama ada self-awareness. Apa itu, Ibu? Nah, itu artinya sikap mawas diri. Kemudian yang kedua ada conscience, artinya mempertajam suara hati, mengikuti kata hati. Ya, yang ketiga itu ada independent will. Artinya memiliki pandangan mandiri untuk bekal bertindak. Ya, memiliki pandangan ke arah ke depan, ke masa depan. Yang keempat itu ada creative imagination. Artinya memiliki pikiran kreatif dalam memecahkan masalah dengan imajinasi dan adaptasi yang tepat. Ya, ini ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju. Oke. Ini Ibu ada ilustrasi gambar, atau mungkin kalian pernah menonton videonya. Ini ada video yang sangat penting, tapi sekarang Ibu akan sampaikan atau paparkan dengan gambar-gambar seperti ini dan akan Ibu jelaskan. Nanti ada pertanyaan terakhir, kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, kita simak baik-baik. Nah, ini ada pipa versus ember. Bu, ngapain sih Bu ngajarin pipa versus ember? Tidak ada makna yang terkandung di sini. Nanti dicerita ini berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini mengenai perilaku kerja prestatif. Nah, pipa versus ember. Di sini ada 2 orang. Kalau kalian nampak jelas di sana, di sini ada 2 orang yang memiliki tubuh kekar ini, namanya embro. Yang kurus ini namanya pipo. Ini embro, ini pipo. Ini dia masih bersaudara. Kemudian, suatu hari ada lowongan. Lowongan dibutuhkan 2 orang pembawa air segera. Jadi di sini ada lowongan pekerjaan untuk mengangkut air dari atas pegunungan menuju desa. Karena desanya sangat membutuhkan air. Jadi ketika
mereka ini mampu membawa banyak air dari pegunungan sampai ke desa, mereka akan dibayar sesuai dengan jumlah ember atau air yang dibawa sampai ke desa. Bisa mengerti? Ya, jadi pekerjaannya adalah mengangkut air dari pegunungan sampai ke desa. Nah, ini jumlah air yang disetor, nih ada pendapatan, ada jumlah air yang disetor. Satu ember air ini dihargai berapa? Nah, jadi kedua orang ini kerja keras sekali anak-anak untuk mengumpulkan uang, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Karena dua orang ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Dia ingin punya rumah, dia ingin punya sapi yang besar. Nah, kemudian, kegiatan itu dilakukan mereka berdua setiap hari anak-anak. Mulai dari mata air sampai menuju ke desa, begitu terus bolak-balik berbulan-bulan mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, tiba saatnya, Pipo ini yang kurus ini, dia merasa begini, oh saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini sangat tidak efektif, sangat tidak efisien sekali. Bagaimana kalau kita membangun saluran air? Saya ada rancangan saluran pipa. Bagaimana? Kamu mau ikut saya membangun saluran air itu? Nah, ini dia punya gagasan seperti itu, anak-anak. Dia merasa, kenapa saya harus melakukan pekerjaan ini? Saya lelah, waktu saya banyak yang terbuang. Pekerjaan ini tidak efektif dan efisien. Ya, jadi dia punya gagasan, dia membangun rancangan seperti ini. Bagaimana dengan Emro? Dia tidak mau mengikuti gagasan atau saran dari temannya, Pipo. Dia masih melakukan aktivitasnya. Pola pikirnya adalah semakin banyak saya membawa air ke desa dengan ember ini, dan ember yang lebih besar lagi saya bawa, saya akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Jadi dia pola pikirnya seperti itu. Padahal sudah dikasih gagasan, bagaimana kalau kita membuat rancangan saluran pipa. Hingga Emro mampu mewujudkan impiannya. Dia bolak-balik setelah sekian lama mengangkut air, akhirnya dia bisa membeli rumah, membeli sapi, ya. Tapi pola hidupnya seperti ini. Dia selalu menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Pipo? Dia masih dengan gagasannya semula, rencana awal. Saya harus membuat saluran pipa. Ya, saluran pipa air dari mata air pegunungan sampai sungai, sampai desa. Ya, jadi dia masih dengan rencana awalnya. Saya harus mendapatkan air yang lebih banyak. Saya tidak mau mengorbankan waktu saya, sedangkan saya sudah semakin tua. Jadi dia tetap membangun ini. Bahkan dia diejek oleh Emro, dia katanya sudah gila kerja. Nah, apa yang terjadi? Hingga Pipo mampu mewujudkannya. Ya, ini ada air pegunungan, ini desanya. Jadi air sudah langsung masuk ke desanya. Jadi secara tidak sadar atau tidak sadari bahwasanya Pipo sudah mampu bekerja efektif dan efisien, anak-anak. Nah, ini saluran airnya. Dia tidur, mau dia lagi makan, mau dia lagi bersantai, itu tetap masuk pendapatannya. Ya, jadi airnya langsung mengalir. Nah, hingga dia mampu mewujudkan impiannya. Dia mendapatkan banyak uang tanpa mengorbankan waktunya. Apalagi dia sekarang sudah usianya sudah tidak muda lagi, seperti itu. Sudah. Nah, di sini ada dua cara ini untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, cara Emro dan cara Pipo. Kalian mau yang menurut kalian lebih efektif itu cara yang mana? Cara Emro atau cara Pipo? Cara Emro dia mengangkut dari sumber air dengan ember menuju ke desa baru dapat uang. Cara Pipo dari sumber air sudah dialirkan dari pipa menuju ke desa, dia dapat uang. Cara mana yang sebenarnya lebih efektif? Emro atau Pipo? Pipo, oke, sebagian besar bilang Pipo ya. Jadi ini kesimpulan yang terakhir dari ilustrasi gambar yang tadi.
Apa yang bisa dipelajari dari cerita singkat di atas? Ini sangat penting sekali anak-anak, bagaimana perilaku kerja prestatif itu dalam kehidupan. Di sana ada bekerja keras yang sudah dilakukan, kerja cerdas, ikhlas, tuntas, nah, mau menerima saran atau gagasan dari orang lain dan pantang menyerah. Ya, ini adalah kesimpulannya, ini sangat penting sekali, perilaku kerja prestatif yang 5 As itu sangat penting sekali. Tadi yang Pipo sampaikan itu dia sudah menerapkan yang namanya kerja cerdas. Jadi dia sudah menggunakan otak dan pemikirannya untuk membuat rancangan-rancangan, membuat saluran pipa seperti itu. Ya. Oke, Nana, karena waktunya sudah habis, jadi tidak terasa sekali ya, 35 menit lebih tadi menyampaikan ilustrasi yang terakhir juga sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian ya. Nah, ini ada gambar, ini afirmasi positif saja ya. Hore, akhirnya saya bisa mempunyai usaha sendiri. Itu wajib, kalian harus selalu munculkan kalimat-kalimat positif. Oke anak-anak, pertemuan kita untuk hari ini sudah cukup. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga masih tetap semangat untuk belajar walaupun dalam situasi yang seperti ini. Ya anak-anak ya. Ibu akhiri dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang.